hari Senin minggu depannya lagi gitu ya. Itu mungkin tentang eh, pengumuman pra-UASnya. Ada yang mau ditanyakan? Ini ya. Jadi bentuk soalnya kuis. Bentuk kuisnya multiple choice, 30 soal dalam waktu 60 menit. Setiap mahasiswa memiliki kesempatan 3 kali untuk melaksanakan kuis. Nah, itu kuis ya. Terus pada tanggal kuis itu dibuka dari 23 sampai 24. Berarti Kamis Jumat ya. Nah, Sabtunya baru pra-UAS. Nah, pra-UAS itu dilakukan secara online. Esai di sini tulisannya sih 3 soal ya. Kemarin 4 soal. Bahannya juga dari sinyal waktu dari awal sampai akhir. Nah, tapi sebenarnya walaupun tulisannya dari awal sampai akhir, kalau kalian melihat contoh soal kalian itu kan yang barusan kan yang ditanyakan dari HJ Omega, HS kan soalnya komprehensif ya dari awal kita pelajari stabil, kausal dan lain-lain dari jadi materi sebelum UTS juga ada gitu kan sebenarnya. Nah, itu maksudnya bahan pra-UAS itu yang seluruh materi. Jadi eh, apa namanya jangan jangan kaget kalau kelihatannya banyak gitu materinya ya. Nilai pra-UAS akan digunakan sebagai komponen untuk generate nilai akhir. Kalau nggak salah waktu itu UAS itu 35% ya, porsinya 35%. Jadi kalian maksimalkan 35% di pra-UAS hari Sabtu ini. Nah, nanti kalau misalkan nilainya sudah bagus, maka nggak wajib lagi ikut UAS yang offline hari tanggal 4 Juli itu. Kalau 4 Juli kan sifat ujiannya offline ya di kampus, apa namanya pakai kertas dan lain-lain. Kalau ini masih online. Oke. Bagi yang masih nilai akhirnya D atau E, wajib mengikuti UAS. Berarti itu dianggapnya sebagai remedial ya, perbaikan nilai. Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir selain D dan E, diperkenankan boleh ikut UAS masih. Jadi kalau misalkan dapat C atau dapat BC, misalkan merasa kurang puas gitu, pengen apa memperbaiki, boleh ikut. Tapi yang diambil adalah nilai terakhir. Gitu ya. Ini yang diambil nilai apa? Nah, iya nilai akhir. Jadi harus kalau misalkan selain D dan E yang mau ikut UAS, pastikan bahwa lebih bagus nilainya gitu ya. Oke, gitu kayaknya ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti nilainya dikasih tahu dulu. Dikasih tahu. Nilai akhirnya kan dikasih tahu sebelum tanggal 4 itu dikasih tahu. Jadi kalian yang nilai D sama E punya waktu untuk belajar lagi untuk tanggal 4-nya, yang selain itu bisa mempersiapkan apa ya, memilih antara mau ikut atau enggak gitu ya. Oke, saya kirim ke grup ya.
Iya. Kenapa? Ya. Sistem. Dapatnya S kuadrat YS ditambah 7 SYS ditambah 12 YS sama dengan XXS. Atau HS-nya menjadi S per S kuadrat tambah 7S tambah 12. Sama? Oke. Polnya, zeronya dulu. Zeronya S sama dengan 0. Sama ya? Polnya ada 2. Karena ini persamaan kuadrat, pasti polnya ada 2, yaitu di min 3 sama min 4. Oke, gambarkan pol dan zeronya. Oke, pol dan zeronya, polnya di... Oke, zeronya di 0, polnya di min 4 sama min 3. Oke. Tentukan daerah konvergensi HS bila dikehendaki sistemnya adalah kausal. Bagaimana caranya sistem kausal, cirinya apa? Daerah konvergennya berada di kanan dari pol yang paling besar. Nah, pol kita ada 2, min 3 sama min 4. Berarti yang paling besar polnya yang min 3. Berarti tinggal ROC-nya kalian arsir ke kanannya min 3 gitu ya. Oke. Tentukan daerah konvergensi. Oke, benar. Gambarkan struktur realisasi sistem menggunakan integrator. Oke. Yang lain coba saya pengen lihat gambarnya. D per DT XT. Ini di sini, coba perhatikan ya. Yang dulu. Perhatikan di sini. Ini ada D per DT XT. Masuk ke integrator, hasilnya apa? D per DT XT. Masuk ke integrator, jadi XT aja. Yang diminta apa soalnya? D per DT XT. Jadi kesimpulannya kalau integrator, kalau saya kecuali di sini cuma XT saja. Baru butuh integrator. Oke? Oke, itu yang nomor berapa nih? Yang nomor D. Yang nomor E, apakah sistem memiliki respon frekuensi Hj omega? Ini kita bahas minggu lalu. Kapan dia punya Hj omega? Ketika sistemnya stabil. Nah, dari ROC kalian bisa dilihat sistemnya stabil. Kenapa stabil? Karena melewati sumbu imajiner. Jadi jawaban yang nomor E, apakah sistem memiliki respon frekuensi Hj omega? Jawabannya punya, karena sistem adalah sistem yang stabil. Ditunjukkan oleh apa sistemnya stabil? Ditunjukkan dari area kekonvergenannya melewati sumbu imajiner. F,
Jika jawaban poin D adalah iya, dapatkan persamaan magnitud Hj omega dan argumen Hj omega. Oke. Dari HS yang barusan kita dapatkan di poin A, tinggal S-nya diganti dengan J omega. Itulah Hj omega. Berarti tadi yang nomor A jawabannya S per S kuadrat tambah 7S plus 12. Berarti S-nya tinggal kalian substitusi dengan J omega. Jadi J omega per J omega kuadrat, berarti kan J kuadrat itu min 1, makanya di sini jadinya min omega kuadrat ditambah 7 J omega ditambah 12. Oke, itu persamaan Hj omeganya. Terus magnitud Hj omega. Magnitud itu tinggal akar dari bagian real dan bagian imajiner, atas sama bawah gitu kan ya. Nah, bagian atasnya cuman punya bagian imajiner. Nah, berarti omega kuadrat diakarkan, jawabannya omega. Oke. Saya coba kamu foto dulu, terus kirim ke grup ya. Oke, per Hj omega, magnitud Hj omega. Nah, kalau yang G menggambarkan Hj omega sama argumen, itu berarti kan materi sebelum UTS ya. Kan ada waktu itu yang kalian ada tabel, omeganya diganti-ganti, nanti ketemulah gambar Hj omega. Coba kita lihat ya, itu di materi apa ya? Ada yang masih ingat itu di materi apa? Transformasi Fourier ya? Oke. Kita buka. Oke. Iya, saya materi yang waktu dulu awal-awal. Jadi kalian gambarkan di sini berarti yang kalau Hj omega berarti yang berubah-ubah adalah nilai omeganya. Nanti omeganya kalian ubah-ubah, ketemulah nanti angka-angkanya. Nah, baru kalian gambarkan. Gitu ya. Nah, jadi enaknya nanti kalian bikin tabel seperti ini, tabel bantuan, baru nanti kalian gambarkan pas UAS gitu ya. Biar enak. Berarti kan kalian harus punya kalkulator nanti pas UAS. Itu alat perang utama kalian nanti pas UAS. Oke, selanjutnya di sini.
Mana tadi? Ini kalian kelihatan? Kelihatan ya? Mana tadi? Sampai sini. Sampai sini sama ya jawabannya ya. HJ omeganya dapatnya seperti ini. Sama kan? Oke. Sama? Mas ya? Sama. Nah, habis itu boleh pindah ke depan kalau nggak kelihatan. Oke. Habis itu magnitude HJ omega berarti kan bagian real sama imajiner yang atas kalian kuadratin, masing-masing dikuadratin, habis itu diakar gitu kan ya. Nah, karena yang di atas ini J omega, jadi dia cuma punya bagian imajiner, berarti di sini harusnya omega kuadrat terus diakarkan. Nah, makanya hasilnya di sini tetap omega. Per, nah bagian bawahnya, yang realnya yang mana aja? Min omega kuadrat sama 12. Nah, min omega kuadrat plus 12 kalian kuadratin ditambah bagian imajinernya yang mana? Yang 7 omega saja. Nah, ingat, kalau 7 omega J-nya jangan diikutin karena J itu cuma penanda bahwa dia imajiner gitu ya. Jadi pada saat dioperasikan nggak usah diikutin lagi. Nah, masing-masing dikuadratin terus diakar. Nah, dari ini persamanya cukup sampai sini saja. Kemudian argumen HJ omega, arkus tangen 1 dapatnya dari mana? Arkus tangen tahingga dikurang arkus tangen 7 omega. Tahingga dari mana dapatnya? 1 dibagi 0. 1 dibagi? Tak terdefinisi ya, 1 dibagi 0 ya? Ya, ya. Tapi nanti kalau misalnya tan minus 1 per 0 ada pi per 2 kan? Pi per 2, 90 derajat. Oke. Terus arkus tangen 7 omega per min omega kuadrat ditambah 12. Hasilnya yang mana? Sampai sini aja ya? Oke, sampai situ aja. Selesai. Soal selanjutnya tadi apa? Sesudah gitu, oh gambar ya? Dilewatin ya gambarnya ya? Oke. Selanjutnya gambarnya dilewatin. Soalnya berlanjut dengan, nah jika sistem mendapat masukan XT, sinyalnya apa nih? 2 cos T ditambah 2 cos 2T. Di mana omeganya sama dengan 1. Harusnya ada 2 Ya. Jika sistem mendapat masukan 2 cos T ditambah 2 cos 2T, tentukan YT. Oke, dapat omeganya sama dengan 1 dari mana? 2 cos T. Oke. Yang 2 cos 2T? Omeganya 2. Terus ada 2 ya? Ada 2 ya? Oke. Coba Billy jelasin ke temennya ini gimana cara ngerjainnya. Billy kan Taruli ya. Salah. Oke, Taruli coba. Gimana nih? Gimana Bu maksudnya? Ya jelasin ini dapat angka-angka ini dari mana? Angka ini dari mana? Ini dari mana? Coba jelasin. Kalau yang ini mas saya kayaknya salah Bu. Harusnya gimana? Harusnya Ya dapat temennya ke belakang sana. Harusnya kalau misalnya ada 2 gini, HJ omeganya sama argumennya juga masing-masing 2 ya Bu. Nanti kalau misalnya yang magnitude yang HJ1 nanti buat ke yang 2 cos T. Kalau misalnya yang magnitude HJ2-nya buat yang 2 cos 2T. Yang argumennya juga gitu, argumen yang HJ1-nya buat 2 cos T, yang argumen HJ2-nya buat yang 2 cos 2T, nanti tinggal YT-nya 2 cos T dikali magnitude yang HJ1, terus cos T-nya ditambahin
argumen yang HJ1. Terus untuk yang 2 cos 2T dikaliin magnitude HJ2, iya bener HJ2, 2T-nya ditambahin argumen HJ2-nya. Gitu ya, Bu? Coba benerin dulu ya nanti ya. Nanti dilanjut ya yang benernya ya. Ya, siap, Bu. Nanti di-share ke grup. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Nomor 2 ini soalnya diketahui respon fungsi transfer Butterworth. Ini kayak contoh soal kita minggu lalu ya. Iya. Dengan memakai fungsi transfer low pass filter, nah dia low pass filter, lumayan gampang berarti. Nanti berdoa aja soalnya low pass filter ya. H3S berarti ordernya berapa? 3. Kalau ada kayak tulisan kayak gitu 3 ya berarti ordernya ya. Terus S-nya juga order tertingginya S pangkat 3. Berarti kalau ada pertanyaan order filternya berapa, harusnya 1 detik jawab ya, 3. Diinginkan membuat low pass filter dengan memakai transformasi S sama dengan S per omega U, di mana frekuensi cut off dari LVF adalah omega U itu frekuensi cut off ya. Biasanya kita namanya omega C. Di sini omega U. 6.800 pi radian per detik. Tentukan fungsi transfer low pass filter. Nah, kalau seperti ini kan tinggal, tadi udah dikasih tahu S sama dengan S per omega U. Berarti kalian punya H3S yang di atasnya, 1 per S pangkat 3. Nah, kalau ketemu S, S-nya tinggal di substitusi. Ya kan? Substitusinya dengan apa? Dengan S per omega U. Di soalnya ada kayak gitu. Omega U-nya 6.800 pi. Nah, jadi nanti HS-nya yang nomor 1 adalah 1 per, nah, perhatikan di sini ya, 1 per, ketemu S pangkat 3. Berarti S pangkat 3-nya ini S-nya diganti dengan S per omega U. Omega U-nya 6.800 pi. Berarti 1 per S per 6.800 pi pangkat 3. Kan gitu ya. Ini dimulai dari proses denormalisasi berarti ya. Nah, gitu kan. Kita ingin merubah dari HDS ke HS. Berarti kan ada denormalisasi. Di situ udah dikasih tahu denormalisasinya dengan persamaan S diganti atau disubstitusi dengan S per omega U. Kalau kita kemarin sih namanya omega C ya, tapi sama-sama cut off. Di situ dikasih keterangan cut off. Nah, udah ketahuan ini HS-nya N-nya sama dengan 3. Soal selanjutnya apa? Apakah low pass filter stabil? Apakah low pass filternya? Tentukan order. Order juga sudah ketahuan 3. Apakah low pass filter stabil? Jelaskan secara matematis. Oh, ini berarti pakai apa namanya? Hurwis itu ya? Iya, Nah, pakai yang huruf hurwis yang minggu lalu kita kita pelajari. Ketemu tidak ada perubahan tanda, tidak ada yang non zero, tidak ada yang nol dan tidak ada perubahan tanda. Berarti stabil. Sistemnya stabil. Oke, selanjutnya apa? Apakah apabila masukkan XT-nya 2 cos 6.800 pt, tentukan persamaan keluaran filter YT. Oke. Ini sama kayak tadi, 2 cos 6.800 pt, berarti omeganya 6.800 pi, HJ omega, oke. Coba jelasin ke temennya. Apa? Dipoto dulu.
Coba. Jadi ini kan untuk HJ omeganya kan kita tadi udah dapat HS-nya kan di awal. S-nya tinggal disubstitusi kayak tadi yang J omeganya ngegantiin S-nya. Terus nanti dijabarin jadi dapat yang di bawahnya ini. Terus kita dapat magnitude-nya bisa didapetin kan dari yang akar real sama imaginary tambahin kuadrat yang atas sama bawahnya. Nanti tinggal dimasukin HJ 6800 pi karena di sini kan XT-nya 2 cos 6800 pi T. Berarti omeganya tuh 6800 pi-nya. Dimasukin 6800 pi per 3 dibagi sekian. Saya tadi ngitungnya dapat 1 per akar 2. Terus untuk argumennya juga berarti tadi tan min 1 tadi tuh ya benar-benar tan min 1 0 argus tangan 0 karena di sini kan cuman ada real ya yang di atas. Jadi imaginary dibagi realnya karena imaginary 0. Jadi argus tangan 0. Untuk yang ini dikurang argus tangan min 1. Min 1 karena ini kalau dimasukin yang 6800 pi-nya nanti dapat 6800 pi dibagi minus 6800 pi. Jadi nanti hasilnya dapat 0 dikurang minus pi per 4, jadi argumennya pi per 4. Itu lanjutannya? Yang poin terakhirnya nggak sempet ini Bu, sudah habis kertasnya. Nanti lanjutin lagi ya. Ya Bu. Nah, habis sampai sini belum selesai, kan belum ada YT-nya. Nanti YT-nya diapain, Taruli? YT-nya tinggal 2 cos 6800 pi T ini depannya dikaliin sama magnitudenya 1 per akar 2. Terus si 6800 pi T ditambahin sama argumennya. Pasanya, pergeseran pasanya ini dimasukin ke dalam pasa yang sini, di depannya dikali dengan hasil magnitudenya 1 per akar 2. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari 2 soal ini? Kurang lebih gitu ya. Jadi materinya memang komprehensif dari awal sampai akhir keluar lagi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan soalnya tidak bisa menjawab yang bagian A, otomatis ke bawah-bawahnya nggak bisa. Atau yang bagian A-nya keliru, kurang teliti, otomatis yang bawah-bawahnya juga salah gitu ya. Berarti nanti persiapan untuk hari Sabtu bahwa jangan lupa ada kalkulatornya, karena kan kayaknya nggak mungkin ya kalian bisa ngitung ini. Mungkin aja, tapi mungkin waktunya lama ya. Pakai kalkulatornya, terus apalagi ya persiapannya ya. Belajar yang pasti dari awal sampai akhir materinya lagi. Terus menggambar, berarti harus punya penggaris juga supaya gambarnya jelas ya. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya itu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari 2 soal ini? Soal yang nomor 3 itu nggak keluar nanti. Kan umpan balik, babnya nggak dipelajari lagi. Dah, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya punya ada satu materi yang bisa saya pelajari ke kalian. Nah, contohnya ini ya. Di soal yang barusan, kalian dari fungsi transfer Butterworth mencari fungsi transfer LPF-nya, berarti kan ada denormalisasi. S sama dengan S per omega C, gitu ya. Nah, itu normalnya seperti itu soal-soal kita kemarin. Kalau misalkan dibalik, kalian diketahui, semoga kelihatan ya. Misalkan soal kalian yang diketahui adalah HS-nya, seperti ini. 9,87 kali 10 pangkat 8 per berapa nih? S kuadrat ditambah 4,5
9,443 kali 10 pangkat 4 ditambah 9,87 kali 10 pangkat 8. Sekarang gini, dari soal ini kalian diminta mencari omega C-nya berapa, gitu ya. Jadi ini kebalikannya soalnya. Kalau yang barusan kalian tahu fungsi transfer Butterworth-nya, diketahui omega C-nya berapa, diminta mencari HS. Kalau sekarang HS-nya yang diketahui, diminta mencari omega C. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan di soalnya diketahui proses denormalisasinya, misalkan seperti ini. S per 2Pi omega C. Misalkan seperti itu ya proses normalisasinya. Berarti kan misalkan ini adalah filter LPF. Misalkan saya punya ini LPF. Gitu ya. Oke. Persamaannya misalkan LPF orde 2. Misalkan gitu ya. LPF orde 2. LPF orde 2 itu persamaan umumnya seperti ini. 1 per S kuadrat ditambah akar 2S plus 1. Nah, soal kita tadi yang ini soal. Berarti dari bentuk soal ini, kita dekati ke arah ini. Berarti atasnya harus dibuat 1. Kalau misalkan atas harus dibuat 1, maka semua ini harus dibagi dengan 9,87 kali 10 pangkat 8. Betul ya. Di sini dapatnya 1, yang ini harus dibagi dengan 9,87 kali 10 pangkat 8, yang ini juga, yang ini tadi, yang ini harus dibagi dengan 9,87, terus yang di belakangnya juga harus dibagi dengan 9,87, ketemunya 1. Nah, setelah itu, nanti ketemu persamaan ini, S kuadrat ditambah 9,87 kali 10 pangkat 8. Bentar. Oh, dari sini. Ini persamaannya adalah S per 2Pi omega C kuadrat. Berarti S per 2Pi omega C kuadrat itu sama dengan yang ini kan? Nih, sama dengan yang S kuadrat per 9,87 kali 10 pangkat 8. Ya. Setara. Nah, sehingga nanti ketemulah yang di bagian bawahnya ini, 2Pi omega C sama dengan 9,87 kali 10 pangkat 8. Ketemulah 2Pi omega C sama dengan 3 kali 10, 3,14 kali 10 pangkat 4. Berarti omega C-nya sama dengan ini. 3,14 itu kan Pi. Dibagi dengan 2Pi. Hasilnya setengah. Setengah dikali dengan 10 pangkat 4. Hasilnya 5.000 Hertz. Agak bolak-balik ya. Bingung nggak kalian? Bingung. Jawab, soalnya gini nih. Soal saya carikan dulu ya soalnya ya. Stop share. Oke. Kenapa? Ke situ. Nggak bisa, ketinggalan ininya, konverternya. Sebuah LPF dengan fungsi transfer habis ini kalian ada kuliah lagi ya? Ada kan?
Mana omega ya? Lambang omega itu yang mana ya? Nah, contohnya soalnya ini yang barusan ya. Gini. Sebuah LPF dengan fungsi transfer sebagai berikut. Ini HS sama dengan 9,87 kali 10 pangkat 8 dan seterusnya gitu ya. Dengan S sama dengan S per 2Pi omega C. Ini saya nggak ketemu tanda apa namanya simbol omega, jadi saya tulisin gitu ya. 2Pi S per 2Pi omega C. Tentukan omega C-nya berapa gitu ya di soal ini. Kalau dari soal ini ordernya ketahuan. Berapa ordernya? 2. Dapat dari yang terbesar ini. Nah, order 2 coba kalian buka di slide yang sebelumnya. Order 2. Fungsi transfer HBS dari order 2 itu HBS sama dengan 1 per S kuadrat per akar 2S per plus 1. Nah, itu fungsi transfer Butterworth-nya. Dari sini berubah ke sini, berarti kan kita punya denormalisasi, ya kan? Berarti bentuk fungsi transfer Butterworth-nya ini menjadi seperti ini, berarti ada proses denormalisasi. Denormalisasinya pakai persamaan yang ada di sini. S diganti dengan S per 2Pi omega C. Coba kalian cari tadi. Coba kalian tulis ulang yang tadi saya jelasin. Gimana supaya dapat 5.000. Jadi kalian hitung sendiri supaya kebayang. Ya, order 2-nya 1 per S kuadrat ditambah akar 2S plus 1.
Masih ada tuh. Masih ini. Berarti ini 1/dengan gimana sih tadi? Aku jadi bingung ya. Ini harus sama dengan ini kan? Ya. S kuadratnya ini dikuadratin. Oh, iya. Enggak hasil ini itu dikali coba ini itu dikali ini kan ini kali kan sampai titik Ini jadi satu ibu untuk awal ini Kirim begitu ya. Dapat 5.000? gimana sih terus ngalamin S maksudnya mana ada X. S lagi nggak S S Yang ini sama dengan ini buat oh jadikan satu yang ini gimana sih sama dengan ini buat sama dengan kok ini gak usah nggak usah. jadi yang ini S per kuadrat kuadrat per 87 dikali 10 per 8 gini terus ini diakalin dari sini Kuadrat ini kuadrat dulu jadi nanti bisa dicoret. oh baik berarti kuadrat plus 90 satu lagi satu per Semuanya omega C ke atas. harus jalan gitu Jadi si omega C nya ke atas, ini ke atas, jadi kan ini dibagi ini diakarin jadi
bisa juga. Langsung jadi omega C kuadrat menjadi ini begini. Oh, artinya masalah omega C ini. Ini 5.000. Iya. 5.000 aja. Kan ini kan diakalin jadi kalau ada ini kan. Ini kan omega C kuadrat. Dari omega C itu berarti diakalin. Ini aku sih hari ketiga di sana. Tapi itu cuma S-nya doang ini ya, yang nanti mau diambil nanti. Kenapa? Yang bisa nanti pakai S pakatik itu cuma S pakatiknya doang yang diambil. Boleh, iya. Yang mau pakai yang belakang ini juga boleh. Sama sih hasilnya. Berarti kan kalau pakai yang di belakang, kalau mau pakai yang ini kan berarti Ada akar 2 ini. ada akar 2. Ini akar 2S. Ini berarti sama dengan akar 2 dikali dengan S per 2Pi omega C. Ya kan? Berarti akar 2 per akar 2S per 2Pi omega C itu sama dengan ini. Ya kan? Ya. 4,443 kali 10 pangkat 4 per 9,87 kali 10 pangkat 8S. Nanti kan ketemu juga omega C-nya berapa. Jadi bebas mau pakai yang di depan ini atau yang di belakang. Yang apa namanya polinom orde yang ini. Itu enggak. Itu nih. Terus tadi itu mau jadi. Oke, sekarang saya coba jelasin ya. Saya ulangi jelas. Soalnya tadi HS-nya ini. Ini HS-nya. Yang diketahui HS ini sama tadi apa namanya denormalisasinya sama dengan S per 2Pi omega J. Cuman itu yang diketahui dari soalnya ya. Nah, dari HS yang ini kita bisa tahu ordernya sama dengan 2. Ini pangkat tertingginya 2. Kemudian dari tabel, kalau ordernya 2, maka fungsi transfer Batelupnya ketahuan ini. HBS-nya sama dengan 1 per S kuadrat ditambah akar 2S plus 1. Nah, dari 2 ini kita bisa cari hubungannya. Seperti apa? Nah, gimana caranya? Caranya adalah karena bentuk HBS-nya di sini atasnya 1, maka kita ubah dulu bentuk HS ini ke bentuk umumnya. Seperti ini. Artinya yang di atasnya harus kita bagi dengan 9,87 sekian ini, supaya nanti sama dengan 1. Oke. Semuanya harus dibagi 9,87 kali 10 pangkat 8. Yang ini juga dibagi, yang di sini juga dibagi, yang ini juga dibagi, hasilnya 1. Oke. Nah, dari HS ini, kita ambil hubungan antara S kuadrat ini dan yang di depan ini. S kuadrat per 9,87 dikali 10 pangkat 8. Mau yang di belakang juga boleh, nanti hasilnya sama. Nah, S kuadrat, kalau di dalam Butterworth, supaya jadi HS yang seperti ini, maka harus denormalisasi dengan cara S itu kita substitusi dengan S per 2Pi omega C. Maka yang awalnya S kuadrat menjadi S per 2Pi omega C dikuadratin. Jadi yang awalnya S kuadrat, S-nya kita ganti dengan S per 2Pi omega C. Sama dengan ini, yang di depan tadi, S kuadrat per 9,87 kali 10 pangkat 8. Nah, ini S dikuadratin S kuadrat. Yang ini kan hasil pengkuadratannya adalah S kuadrat
per 2 pi omega C dikuadratin, gitu kan ya. Nah, S kuadrat sama S kuadratnya bisa saling menghilangkan. Berarti sisanya dari sini 2 pi omega C kuadrat sama dengan 9,87 kali 10 pangkat 8. Oke. Kalau kuadratnya ini dihilangin, maka yang di belakang ini harus kita akarkan. Ketemulah 2 pi omega C sama dengan 3,14 kali 10 pangkat 4. Berarti omega C-nya tinggal 3,14 kali 10 pangkat 4 bagi dengan 2 pi. Udah. Jadi ketemu hasilnya 5.000. Gitu kan? Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Dari hari ini kita sudah ngebahas 2 soal yang tadi di contoh UAS 2018. Nanti kalau ada contoh soal yang tahun lalu, nanti saya kirim lagi ya ke kalian. Kurang lebih sih tipenya sama. Pasti sama kayak gitu. Saya kirim lagi nanti, cuman bedanya ya mungkin kalau tahun yang barusan LPF, 2019-nya nanti yang keluar HPF, 2020-nya yang keluar BSF, mungkin kayak gitu-gitu aja perubahannya, perbedaannya. Nggak ada yang mau tanyakan? Yang mana yang coret-coretan barusan? Ya, nanti saya kirim ke dia.